Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwan Budi Firdaus, mahasiswa UKM PPG LPTK IAIN Ponorogo, program studi pendidikan agama Islam. Pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sebagai persyaratan uji kinerja video pembelajaran program studi pendidikan agama Islam fase B semester 2 kelas 4 materi iman kepada Rasul-Rasul Allah di SDN Sedeng 1 Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan. Anakku semua, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, gimana kabarnya anak semua? Baik. Sebelum kita mulai, Pak Fir akan ngabsen dulu untuk hari ini. Semua apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai anak-anak semua kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita nyanyi bersama-sama, yaitu tentang rukun iman. Sudah hafal semua? Sudah. Kita nyanyi bareng-bareng tentang rukun iman. Ini liriknya nanti pakai lirik Tanjung Perak. Kita mulai 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Satu Allah, dua malaikat, tiga bintang, empat rasul, lima hari kiamat, yang keenam qadar dan qadar. Bisa diulangi lagi? Bisa. Sekali lagi 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Satu Allah, dua malaikat, tiga bintang, empat rasul, lima hari kiamat, yang keenam qadar dan qadar. Oke anakku, untuk pelajaran yang selanjutnya yaitu terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelum kita belajar terkait materi yang selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang materi Quran Surah At-Tin. Masih ingat? Masih. Coba kalau masih ingat, surat At-Tin itu diambil dari ayat keberapa? 1. Ayat Ke 1. ayat 1. Oke. Kemudian surat At-Tin itu artinya demi batin.
demi atau hanya buatin saja? Buatin saja. Kemudian anak-anakku untuk masih mengingat pelajaran yang sebelumnya terkait dengan surat Atin. Apa isi pokok dari surat Atin? Apa pokok dari surat Atin? Yaitu tentang kekuasaannya Allah salah satunya, dan masih banyak lagi diantara, yaitu orang beriman akan mendapatkan keberuntungan atau pahala yang terus menerus. Anak-anakku semua, sebelum kegiatan pembelajaran kita lanjutkan, Pak Fir ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk materi selanjutnya, yaitu tentang apa materinya? Yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar, memahami sifat-sifat Rasul dengan benar. Oke, kemudian anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan terkait dengan materi ini, Pak Fir ingin bareng-bareng kita terkait dengan apa? Breaking kita. Ada yang sudah ngerti terkait dengan tepuk? Kita coba biar lebih fokus lagi nanti terkait materi ini. Coba kita tepuk fokus. Oke, terima kasih. Nah, sebelum Pak Fir lanjutkan, dari materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini, coba anak-anakku, apa yang dimaksud dengan iman? Percaya. Oke. Kemudian anak semua, ada yang tahu iman kepada Rasul-Rasul Allah? Meyakini tentang adanya Rasul-Rasul Allah, itu merupakan dari utusannya Allah. Berarti anak semua terkait dengan materi ini kita harus lebih fokus lagi. Seperti tadi yang anak semua laksanakan benar. Tujuannya jelas di sini, menjelaskan arti iman dan memahami sifat-sifat Rasul. Anak-anak semua ada yang tahu sifat-sifat Rasul? Apa? Sifat Rasul ada Siddiq, kemudian Fatona, kemudian Tabligh, kemudian sebelum kita lebih lanjut, sekarang kita belajar tentang apa iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat manusia. Apa? Iman kepada Rasul meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat siapa? Umat manusia. Rasul-Rasul apa itu apa? Yaitu manusia pilihan yang diberikan wahyu untuk membimbing umat agar hidup sesuai dengan ajaran. Ini terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian iman kepada Rasul Allah merupakan bagian dari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keyakinan ini mencakup mengakui bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu.
meyakini bahwa rasul-rasul tersebut adalah utusan Allah yang membawa petunjuk hidup yang benar untuk umat manusia. Terus menghormati dan mencintai para rasul serta meneladani ajaran dan akhlak mereka dalam kehidupan sehari, menerima wahyu dan kitab yang dibawa oleh rasul seperti Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi siapa? Kemudian ada kitab Injil yang dibawa oleh Nabi siapa? Isa. Kemudian yang terakhir adalah kitab yaitu Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud. Anak-anakku semua, ini terkait yang namanya iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kenapa kita harus dituntut untuk betapa pentingnya mengimani adanya Rasul? Kenapa? Karena jelas tadi di sini ada sebuah keyakinan Allah itu mengutus Allah untuk Rasul-Rasulnya. Nah, tentu saja Rasul dan kita itu sama-sama manusia, tetapi Rasul ini adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Makanya mereka mempunyai sifat-sifat. Apa saja sifat-sifatnya? Nah, di sini ada yang pertama adalah sifatnya adalah aman. Apa artinya? Dapat dipercaya. Pengertian Rasul Allah selalu dapat dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Mereka tidak pernah menyembunyikan atau wahyu yang diterima. Makanya mungkin seperti di sini diberikan amanah itu disampaikan. Kemudian selain itu ada sidik. Apa artinya sidik? Benar. Maksudnya benar gimana? Bahwa Rasul Allah selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta. Mereka hanya menyampaikan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah. Jelas di sini selalu menyampaikan kebenaran. Kemudian ada tablet. Apa tablet? Menyampaikan apa yang didapat dari Allah itu disampaikan tanpa adanya tadi apa dusta. Yang terakhir adalah patona. Nah, dari keempat ini merupakan sifat wajib yang baik bagi Rasul. Anak-anakku semua bisa kira-kira kok terkait dengan sifat wajib bagi Rasul ini? Bisa. Coba kita kok sifat wajib bagi Rasul. Sidik. Jujur. Lemah. Cerdas. Tablik. Menyampaikan. Aman. Dapat dipercaya. Oke, anak-anakku semua, ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu menjelaskan arti iman dan memahami sifat-sifat Rasul dengan benar. Apakah anak sudah paham semua? Sudah paham semua? Coba sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua, yang ketiga, keempat. Oke, ada sidik, ada patona, ada tablet, ada. Yang selanjutnya anak-anakku terkait dengan pembelajaran hari ini, ada yang harus kalian kerjakan sesuai dengan lembar kerja. Nah, sebelumnya ini dikerjakan. Nah, ada nanti Pak Fir mau memperlihatkan materi lebih jelasnya.
kita simak sebelum nanti anak-anak semua mengerjakan lembar kerja ini. Disimak yang betul-betul anak-anak semua. Kita ulangi ya, disimak betul-betul ya. Ni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fator, artinya cerdas. Sudah paham anak-anakku semua? Terkait materi dari hati iman kepada Rasul dan sifat-sifat wajibnya sudah. Nah, yang selanjutnya ini ada lembar kerja siswa yang harus anak-anak semua selesaikan. Pak Fir akan membagi dari beberapa kelompok. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Tugasnya ada di sini. Jadi setelah anak-anak semua tadi melihat tayangan video, nah, anak-anak semua bisa menyimpulkan apa yang ada dari video tersebut. Nah, nanti di sini itu sudah jelas. Jadi apa yang anak-anakku dapat kerjakan. Nah, setelah melihat tadi video tersebut, nah di sini ada petunjuknya. Setelah membaca penjelasan singkat di atas, tonton video pembelajaran atau yang disampaikan oleh Pak Fir. Nah, anak semua mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk. Tugasnya ada di sini, tugas dan langkah kerjanya. Bisa dipahami? Nah, jadi kerja nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti diskusi bareng-bareng, nanti presentasi ke depan kelompok yang paling mana yang paling bagus dari pemahaman materi tersebut. Silakan diisi sesuai dengan yang ada petunjuknya. Yang ini nanti untuk diskusi bareng-bareng dan presentasi ke depan. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Diisi sesuai dengan pemahaman kalian dari materi PPT dan video yang tadi anak-anak semua simak. Nah, anak-anak semua sebelum dikerjakan lebih lanjut, nah, biar tambah mengingat tadi yang materi yang sudah anak-anakku
Lihat, kita ulangi tepuk lagi. Tepuk apa? Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Kita bareng-bareng. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Si jujur, fahona, cerdas, tabligh, menyampaikan, amanah, dipercaya. Oke, silakan semua. Bisa dilihat, dipahami, nanti yang belum paham bisa ditanyakan dari lembar kerja berikut ini. Dipahami betul-betul anak-anakku semua terkait dengan lembar kerjanya. Apa yang dipahami dari materi yang telah anak-anakku perhatikan tadi. Oke, anak-anakku cukup. Silakan sekarang anak siswa dari kelompok dari 1, 2, 3 bisa berdiskusi, nanti bisa mempresentasikan apa yang sudah dipahami sesuai dengan materi yang disampaikan. Silakan didiskusikan. Ini tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini semua. Kalau sudah, silakan dari kelompok mana dulu yang mau maju, silakan semua. Ya, dipresentasikan hasil dari diskusinya. Semua maju. Ada yang sana, silakan yang keras. Nanti dari kelompok 1, kelompok 3 bisa juga saling menambahi apa yang sudah dipahami dari kelompok 1 di presentasi kelompok 1. Silakan. Memiliki sifat-sifat mulia. Kelompok 2 memiliki sifat-sifat mulia dan diangkat. Diulangi suaranya agak keras, ya agak keras. Sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu, tetapi juga Bisa. Iya. Yang lanjut. memberikan teladan. Agak keras. Memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dikumpulkan. Gantian kelompok dari kelompok 3, kelompok 2 silakan. Kelompok 3 dulu. Terima kasih. Kasih close untuk kelompok 2. Ini geser sini. Yang keras ya. Silakan sampaikan. Kami dari kelompok 3 silakan. Yang keras. Maju. Situ.
Ini geser. Yang keenam dulu ya, dari kelompok 3. Keyakinan kepada Rasul adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki semua isi dan beri kami jalan hidup yang benar kepada umat manusia itu ini oleh Allah. Oke, terima kasih. Kasih plus untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil dari diskusinya. Yang keras. Silakan dari kelompok 1 menyampaikan yang keras dulu. Yang keras. Yang keras. Bahasa yang keras. Kepada umat manusia Rasul Allah adalah manusia Tuhan yang diberikan wahyu untuk membentuk umat. Yang keras. Yang diberikan wahyu untuk membentuk umat. Ya, silakan kasih plus untuk kita semua. Oke, anak-anak semua silakan dari kelompok 1 sini hasil dari kerjaannya kelompok 2. Kelompok 3. Anak semua dari hasil presentasi dan kerjaan yang anak semua kerjakan, Pak Fir mengapresiasi dari kelompok 2 dari juara 1. Yang selanjutnya Pak Fir apresiasi juga dari kelompok 3 jadi juara 2. Yang terakhir dari kelompok 1 dapat juara 3. Kasih tepuk tangan kita semua. Anak semua, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, dari materi yang disampaikan, pemahaman kalian, Bapak Ibu ingin mengecek ulang dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Anak semua, berapa sifat wajib bagi Rasul? Apa artinya iman? Percaya. Anak semua, alhamdulillah kita pada hari ini telah selesai untuk materi dari iman kepada Rasulullah dan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tujuan para Rasul itu diutus oleh Allah itu untuk apa. Alhamdulillah anakku, tadi dari beberapa kelompok yang sudah presentasi, tadi sudah jelas kan, yang kelompok 1, nomor 3, kelompok 3, nomor 2, kelompok 2, nomor 1. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, silahkan anak semua berberes dulu, dirapikan semua.
Sudah siap? Silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Sudah siap, berdoa dimulai. Yang pulang dulu sesuai tadi ya, terbaik 1, terbaik 2, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1.